Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis pertandingan antara Milan versus Juventus. Bagi penggemar Serie A, ada kabar menarik untuk para tifosi. OneFootball akan menyediakan konten digital berupa momen-momen menarik yang bisa kalian koleksi. Gak hanya gol dan assist, namun kalian bisa dapetin klip aksi seperti tackle, penyelamatan, atau momen menarik lainnya. Momen ikonik ini bisa kalian dapatkan dan koleksi di link yang ada pada deskripsi. Lebih dekat dengan Serie A bersama OneFootball. Milan sukses memenangkan laga ini dengan skor meyakinkan 2-0. Fikayo Tomori dan Brahim Diaz menjadi pencetak gol pada laga ini. Stefano Pioli tetap mengusung sistem man-to-man marking, baik itu ketika high press ataupun low block. Juventus gagal memanfaatkan hal tersebut sehingga Milan mencatatkan clean sheet pada laga ini. Sementara Milan sukses memanfaatkan berbagai situasi untuk menjebol gawang Juventus. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari perspektif taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Milan tampil dengan formasi 4-3-2-1 di atas kertas, namun di lapangannya berbeda. Anak asuh Pioli ini kembali diperkuat oleh Theo Hernandez sebagai bek kiri, usai absen karena cedera. Sementara Allegri mengusung formasi 4-4-2 dengan Arkadiusz Milik dan Vlahovic sebagai duet striker. Pemain yang mencetak 5 gol dan 5 assist musim lalu di Serie A ini nggak bermain sebagai overlapping wingback seperti biasanya. Theo diberi instruksi untuk bergerak ke tengah ketika menyerang, meninggalkan 3 pemain di lini terakhir Milan. Sementara posisi Benacer dan Tonali di lini tengah menyesuaikan situasi. Hal ini membuat Rafael Leao di sayap kiri menjadi pemain yang menjaga kelebaran. Terlihat dari heatmaps ini, Theo banyak bermain di area half space kiri. Ini juga yang membuat serangan Milan mayoritas berasal dari sisi kiri. Terlihat dari attack side yang dikutip dari WhoScored ini, persentase serangan Milan besar di kiri. Namun, taktik ini juga memiliki kekurangan, yaitu pada fase transisi. Ketika Juventus berhasil merebut bola, sisi kiri pertahanan Milan menjadi titik lemah karena posisi Theo jauh untuk recovery. Leao juga berada di area yang tinggi. Ini membuat bek tengah Milan harus keluar dan tercipta space di tengah. Beberapa kali Juventus berhasil eksploitasi area ini, namun gagal dikonversi menjadi gol. Contohnya momen Cuadrado ini. Ia lebih memilih untuk shot dibanding crossing meski ada banyak opsi di tengah. Menarik dinanti apakah kedepannya Theo akan diberi peran seperti inverted fullback ini. Karena jika melihat gaya main dan performa Theo musim-musim lalu, ia sangat berbahaya jika diberi lisensi untuk overlap di area sayap. Sejak gabung Milan pada 2019 lalu, Theo selalu mencatatkan double digit untuk catatan gol plus assist. Mayoritas berasal dari sektor sayap ketika ia melakukan overlap atau underlap. Ketika bertahan, Milan menggunakan style pressing man-to-man marking, baik itu ketika bertahan di area lawan atau areanya sendiri. Juventus dibuat kesulitan dengan sistem ini. Jika striker Juve turun, bek tengah Milan yang marking akan ikut naik meski harus meninggalkan jauh posisinya. Ini membuat pemain Juve harus terus menghadap gawangnya sendiri. Eksploitasi sistem pertahanan man-to-man sebenarnya nggak sulit. Ruang pasti tercipta karena pemain Milan banyak meninggalkan posisi. Namun Juventus gagal manfaatkan ruang-ruang tersebut. Ketika ada ruang yang tercipta, pemain lain harus rotasi dan mengisi ruang yang kosong. Tapi hal ini hampir nggak dilakukan oleh Juventus. Selain itu, anak asuh Allegri ini juga harus cepat memindahkan bola.
baik itu dengan dribble atau main 1-2 sentuhan. Hal ini juga hampir nggak terjadi. Bahkan gol kedua Milan diawali dari situasi ini. Vlahovic terlalu lama pegang bola dan pemain Juve lainnya nggak isi ruang kosong yang ditinggalkannya. Ia akhirnya melakukan salah passing yang bisa diintercept oleh Diaz. Brahim Diaz dengan kecepatannya berhasil mengelabui 3 pemain Juventus. Cara bertahan bek Juve yang ambil sekali ini juga patut dipertanyakan. Akhirnya Diaz berhasil mencetak gol spektakuler lewat solorannya. Allegri melakukan beberapa pergantian pemain pada babak kedua. Pergantian yang cukup berhasil adalah masuknya Moise Kean menggantikan Vlahovic. Kean memiliki kecepatan dan kemampuan dribbling yang lebih baik dari Vlahovic. Meski hanya bermain 12 menit, ia bisa membuat 2 shot yang berasal dari permainan kombinasi cepat, memanfaatkan ruang yang tersedia. Transisi cepat memang menjadi salah satu kekuatan Milan di bawah Pioli. Musim lalu Milan meraih Scudetto dengan catatan sebagai tim terbanyak yang mencetak gol dari situasi counter attack. Pada pertandingan ini juga, Milan beberapa kali memiliki peluang lewat counter meski hanya 1 yang akhirnya berhasil menjadi gol. Milan memang kalah pada aspek penguasaan bola. Juve unggul dengan 60% ball possession. Meski begitu, Milan lebih baik dalam membuat peluang. Rossoneri mencatatkan XG sebesar 2,3 sementara Juventus hanya 0,67. Selain transisi cepat, set piece juga menjadi situasi yang dimanfaatkan dengan baik untuk membuat peluang. Dari 21 shot yang dibuat, 9 diantaranya berasal dari situasi bola mati. Gol pembuka yang dicetak oleh Tomori berasal dari situasi corner. Gol ini membuat Juve terpaksa bermain lebih proaktif untuk mengejar skor. Namun akhirnya malah kebobolan dari situasi transisi pada awal babak kedua. Kemenangan ini membuat posisi Milan naik dan mendekat ke Napoli sebagai pemuncak klasemen. Berstatus sebagai juara bertahan, Milan tentu tetap ingin berada dalam title race Serie A musim ini. Sementara Juventus harus segera berbenah. Si Nyonya tua hanya berhasil meraih 3 kemenangan pada 9 laga awal Serie A musim ini. Meski mendominasi possession, nyatanya dari statistik X-Trade atau mudahnya ancaman Juventus ke Milan sangat rendah. Di klasemen pun, Juventus berada di 7 terbawah Serie A. Artinya, Juventus kurang dalam penetrasi baik melalui umpan maupun dribble ke posisi-posisi mengancam gawang lawan. Ini salah satu kelemahan juga mengapa striker-striker yang sebelumnya subur jadi minim gol di Juventus.